Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, ini adalah Forkat, Forum Katekismus, edisi yang pertama. Kita akan mengawali dari bab 1, pertanyaan nomor 1. Apakah yang menjadi sumber kepercayaan kita kepada Allah? Yang menjadi sumber kepercayaan kita kepada Allah adalah di dalam Allah sendiri. Allah membuat dirinya bisa dikenali oleh manusia. Allah tidak bersembunyi. Ia menyatakan dirinya kepada manusia. Pengetahuan bahwa Allah itu ada, ini telah diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia. Inilah yang memungkinkan manusia kemudian dapat berbicara tentang Allah dan menjadi percaya kepada Dia. Rasul Paulus menulis hal ini dalam Surat Roma pasal 1 ayat 19 dan 20 yang demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, yaitu manusia. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku yang kekasih, kita melihat demikian banyak orang yang meyakini bahwa ada kekuatan dahsyat di balik fenomena alam semesta atau di balik berbagai peristiwa sejarah yang kemudian mengarahkan mereka kepada satu figur, kepercayaan kepada satu figur yang luar biasa, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, yang disebutnya sebagai Tuhan. Namun kemudian tidak sedikit di antara orang-orang, di antara mereka yang kemudian menjadi kebingungan untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu. Mereka mencari dan terus mencari, tetapi tidak pernah merasa yakin bahwa mereka benar-benar telah menemukan Tuhan. Ini memberi kesan seolah-olah Allah itu figur yang bersembunyi, sosok yang tidak mau dikenali manusia, atau kekuatan yang dengan sengaja tidak bisa diselami oleh manusia. Ini berbeda dengan keyakinan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi menyatakan dirinya dengan berbagai cara, yaitu melalui alam semesta. Juga Allah menyatakan di dalam sejarah keselamatan. Dan pada tahap berikutnya, penyataan diri Allah ini menjadi istimewa di dalam putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana itu adalah Allah sendiri yang mengambil rupa manusia dan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Agar penyataan Allah ini tetap hidup, maka Allah yang maha kekal kemudian mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus ini menyatakan Allah sebagai Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyataan Allah ini akan menjadi sempurna, yaitu di saat kedatangan Kristus nantinya, di mana kepada jiwa-jiwa yang setia kepada Kristus boleh diangkat menyongsong Tuhan, dan mereka akan melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Rasul Yohanes menuliskan hal ini di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Begitulah saudara dan saudara yang terkasih, iman kita menjadikan kita yakin siapa yang ada di balik peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa. Siapa yang mengatur alam semesta, kekuatan mana yang menjadikan benda-benda di alam semesta ini dapat berada di dalam posisinya secara harmonis. Bagaimana makhluk hidup satu dengan yang lain dapat hidup berdampingan dan senantiasa terjamin akan kebutuhan hidupnya. Kita dapat mengenali ada Allah di sana. Kekuatan itu adalah Allah. Yang mengatur segala sesuatunya adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Meskipun banyak orang kebingungan mencari Allah, engkau dan saya ditunjukkan cara yang mudah untuk mengenali siapa Allah, bagaimana kehendaknya, bagaimana rencana-rencananya. Karena semua itu telah menjadi nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang sangat penting ini kemudian oleh Roh Kudus diilhamkan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang terpilih untuk dicatat di dalam kitab suci. Pada edisi berikutnya kita akan bahas bagian ini satu persatu. Tetaplah tekun mempelajari firman Tuhan agar iman kita semakin kuat. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.